Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Raihan Putri. Saya Intan Nadeswito. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai akad pelengkap lainnya pada akuntansi keuangan syariah, Yaitu yang pertama akad wadiah dan yang kedua adalah akad qard. Pengertian akad wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima. Titipan dengan catatan kapanpun titipan ini diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjaminan pengembalian atas barang yang dititipkan tersebut. Jenis akad wadiah sendiri ada dua. Yang pertama, wadiah yad amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Yang kedua, ada akad wadiah yad damanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang ini tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Contohnya, tabungan dan giro tidak berjangka dengan akad wadiah. Untuk akad wadiah yad damanah ini. Dan untuk rukun ketentuan transaksi wadiah ini terdiri atas yang pertama pelaku, yang mana ada pemilik barang atau pihak yang menitipi yang disebut dengan muwadi, dan pihak menyimpan atau yang disebut dengan mustauda. Yang kedua, objek wadiah berupa barang yang dititipkan atau yang disebut dengan wadiah, dan yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima. Jadi di sini bisa kalian lihat pada laporan keuangan Bank BSI dan akan sedikit dijelaskan mengenai perlakuan akuntansi akad wadiahnya. Jadi di sini kalian bisa dilihat dalam laporan keuangan BSI itu pada catatan atas laporan keuangannya bahwa Bank BSI ini sebagai pihak si penyimpan barang atau dananya ini, yang mana Bank BSI ini mendapatkan kas atau berupa titipan dana dari si para nasabahnya untuk dikelola, namun tidak memberikan bagi hasil atas keuntungan atau pendapatan yang diperolehnya. Dalam hal ini BSI menggunakan jenis akad wadiah yad damanah. Bisa dilihat pada laporan tersebut kisaran bonus wadiah yang diberikan BSI kepada nasabahnya sebesar 0% untuk tahun 2022 dan 2023, dan terlihat juga total tabungan wadiah pada tahun 2022 sebesar 44.214.405 rupiah, dan untuk tahun 2023 itu sebesar 47.026.374 rupiah. Ini terdapat kenaikan yang sebesar 2.811.969 rupiah. Yang kedua yaitu ada akad qard. Akad qard adalah perjanjian pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk kebutuhan mendesak. Jadi pinjaman ini harus dikembalikan oleh nasabah dalam jangka waktu yang telah disepakati tanpa dikenakan bunga atau tambahan. Jadi terdapat rukun dan ketentuan qadrul hasan, yaitu yang pertama yaitu pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman. Yang kedua ada objek akad, yaitu berupa uang yang dipinjamkan. Yang ketiga terdapat ijab kabul atau serah terima. Jadi sumber dana qadrul hasan ini dapat berasal dari eksternal ataupun internal. Jadi sumber dana eksternal ini meliputi dana qard yang diterima entitas bisnis dari pihak lain, misalnya dari sumbangan, dari infak, dari sodako, dan sebagainya. Nah, sedangkan contoh sumber dana qadrul hasan dari pihak internal yaitu dana yang disediakan para pemilik entitas bisnis yang didapat dari hasil denda dan lain sebagainya. Untuk perlakuan akuntansi qadrul hasan ini, pelaporan qadrul hasan disajikan dalam buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan. Maka BSI sebagai contoh untuk banknya selaku pihak pemberi pinjaman mencatat jurnal yang pertama saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, maka jurnalnya yaitu dana kebajikan kas pada dana kebajikan infak atau sedekah atau hasil wakaf.
Yang kedua, untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal, berarti jurnalnya yaitu dana kebajikan kas pada dana kebajikan denda atau pendapatan non halal. Yang ketiga, BSI mencatat untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qadr Hasan, jurnalnya yaitu dana kebajikan produktif pada dana kebajikan kas. Yang keempat, yaitu untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qadr Hasan, yaitu dana kebajikan kas pada dana kebajikan produktif. Jadi BSI ini terdapat jenis-jenis pinjaman Qadrul Hasan. Yang pertama yaitu untuk keperluan kesehatan, seperti biaya pengobatan nasabah. Nasabah yang membutuhkan dana untuk membayar biaya rumah sakit atau operasi atau bisa perawatan medis lainnya yang tidak bisa ditunda. Lalu yang kedua, untuk pembelian obat-obatan yang harus segera dikonsumsi untuk menyelamatkan atau memperbaiki kondisi kesehatan nasabah tersebut. Yang kedua, untuk keperluan pendidikan biaya sekolah atau universitas, seperti pembayaran biaya pendidikan yang mendesak, seperti yang kita ketahui uang pangkal, SPP yang harus segera dilunasi agar nasabah atau anaknya tersebut dapat melanjutkan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu untuk pembelian buku dan peralatan, dana untuk membeli buku, membeli seragam, atau peralatan sekolah atau universitas yang diperlukan segera untuk proses belajar. Yang ketiga yaitu keperluan modal usaha atau dana untuk modal UMKM yang memerlukan tambahan modal untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu kemudian untuk dana membeli stok barang yang harus segera tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan atau menjaga kelangsungan operasional usaha nasabah tersebut. Nah, untuk memastikan bahwa pinjaman Qadr ini diberikan kepada nasabah yang benar, maka bank BSI biasanya melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pemohon nasabah tersebut. Jadi proses ini meliputi verifikasi dokumen. Nah, pemeriksaan dokumen pendukung seperti tagihan medis, lalu surat keterangan sekolah atau laporan kerusakan rumah. Lalu yang kedua, terdapat wawancara atau diskusi langsung dengan nasabah untuk memahami situasi dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, penilaian agunan. Nah, kenapa terdapat penilaian agunan? Jadi diperlukan evaluasi aset yang dijadikan agunan untuk memastikan kelayakannya. Lalu bentuk agunan yang dapat diterima oleh BSI atau bank syariah lainnya untuk pinjaman Qadr ini adalah yang pertama yaitu barang berharga seperti perhiasan atau emas yang dijadikan jaminan. Yang kedua dapat berupa properti atau tanah yang dijadikan jaminan. Dapat juga berupa kendaraan. Yang ketiga, terdapat surat kuasa yang memberikan hak kepada bank untuk menjual aset jika nasabah tersebut gagal mengembalikan pinjaman tersebut. Mengapa di Qadr ini terdapat agunan? Jadi agunan dalam pinjaman Qadr di bank syariah ini adalah langkah strategis untuk mengurangi resiko kredit, memastikan penggunaan dana yang tepat, dan memperkuat kepercayaan nasabah. Jadi meskipun prinsip Qadr adalah pinjaman tanpa bunga, penerapan agunan ini memberikan lapisan keamanan tambahan bagi bank. Jadi memungkinkan mereka untuk terus mendukung nasabah yang membutuhkan bantuan finansial ini dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Jadi bisa dilihat pada laporan keuangan BSI pada tahun 2022 yaitu pinjaman Qadr sebesar Rp8.867.013, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp10.489.164. Ini berarti ada kenaikan pinjaman Qadr sebesar Rp1.622.151 atau kenaikan sebesar 18%. Sekian dari kami untuk pemaparan mengenai akad pelengkap di akuntan syariah ini, Wadiah dan Qadr. Semoga memberikan pemahaman baru dan syukur-syukur pemahaman yang mendalam untuk masyarakat umum ya tentang bank syariah dan akad-akad lainnya yang terdapat di bank syariah, yaitu terutama pada akad Qadr dan akad Wadiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.